Upacara dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menghormati, menghargai, atau membudidayakan suatu peristiwa penting. Baik di luar maupun di dalam negeri, masing-masing negara atau daerah pastinya memiliki suatu tradisi upacara. Mau itu upacara adat, upacara pernikahan, atau bahkan upacara makanan. Teh menjadi salah satu contoh menu hidangan yang ikonik, menjadikannya sebagai suatu jamuan untuk para tamu. Mulanya, teh ditemukan pada tahun 3000 sebelum Masehi pada zaman masa pemerintahan Shennong di Cina. Menyebar luas di kawasan Asia bersamaan dengan pengembangan agama Buddha pada saat itu. Nah, hari ini saya akan menceritakan mengenai tradisi upacara minum teh di Jepang atau Chanoya yang artinya jalan teh. Upacara minum teh di Jepang memiliki makna kehidupan yang sangat dalam sebuah ajaran tata krama yang baik dan memiliki arti kesucian, ketenangan, rasa hormat, dan harmoni. Ada 20 jenis upacara minum teh tergantung dari musim apa dilakukannya, kapan dilakukannya, atau hidangan apa yang harus disajikan pada musim itu. Bahkan, tata mulai hingga atmosfer ruangan termasuk ke dalam jajaran pentingnya pemilihan waktu untuk penyajian teh. Dikarenakan bila saat musim dingin terjadi, tuan rumah akan lebih dulu memanaskan teh guna sebagai penghangat suasana dan ruangan sebelum menjamu. Tetapi sebaliknya, bila musim panas tiba, tuan rumah akan memulai tradisi menjamu sebelum memanaskan teh. Cara minum teh yang sebenarnya bisa memakan waktu selama 4 jam, tergantung pada jumlah tamu dan upacara teh jenis apa yang digunakan. There are many people, including Japanese, who believe that tea ceremony is just about drinking tea. But actually, drinking tea is just one part of the tea ceremony. And the full tea ceremony takes about 4 hours. Pada upacara teh tradisional akan dilakukan secara hening. Selama upacara berlangsung, tamu dan tuan rumah dilarang berbicara dikarenakan bentuk untuk mendengarkan ketenangan dan suara alam yang ada di sekitar. Tuan rumah akan menggunakan kimono, maka tamu pun diharuskan menggunakan kimono sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah. Dilanjutkan, tamu diarahkan untuk ke ruangan teh, di mana sebelum memasuki ruangan, tamu diharuskan untuk mencuci tangan dan mulutnya di baskom batu di dekat ruangan. Setelah tuan rumah menyampaikan salam kepada tamu, sebelum menyiapkan teh ataupun menyalakan arang untuk memanaskan air, tuan rumah akan menghidangkan kaiseki, yaitu makanan ringan sebelum meminum teh, guna untuk mengganjal perut dan menghangatkan badan sebelum meminum teh. Setelah hidangan kaiseki, tamu dilanjutkan dijamu lagi dengan makanan manis. Umumnya, makanan manis yang akan dihidangkan tergantung pada musim apa upacara teh itu dilakukan, karena setiap musim memiliki hidangan manis berbeda-beda. Sama halnya dengan tata cara awal untuk penjamuan yang dilihat dari suhu atau atmosfer ruangan. Setelah diberi makanan manis, tamu akan diarahkan keluar atau di ruang tunggu khusus untuk menunggu dan beristirahat sejenak, selagi menikmati alam di sekitarnya. Setelah itu, tuan rumah akan membunyikan gong kecil sebagai tanda para tamu dipersilakan masuk kembali dan berkumpul. Selagi tuan rumah membersihkan dan mempersiapkan alat-alat untuk menyajikan teh, dan tuan rumah akan menjelaskan jenis teh yang digunakan beserta apa saja yang sudah dihidangkan sebelumnya. Ada 2 teh yang dihidangkan saat upacara minum teh. Teh pertama yaitu koicha, teh kental yang memiliki rasa khas dan kekentalan yang ketara sehingga membuat orang yang pertama kali meminumnya akan terasa berat untuk menelannya di awal. Teh kedua yaitu usucha atau teh yang dengan tekstur lebih ringan dan disajikan setelah memakan satu jenis hidangan manis kecil sehabis meminum koicha. Di akhir, setelah meminum matcha, tuan rumah akan mempersilakan tamu untuk mengapresiasi alat-alat dan juga pemilihan cawan dan gelas yang sudah dipikirkan oleh tuan rumah untuk menjamu tamu. Setelah perbincangan selesai, tamu dan tuan rumah akan menutupnya dengan membungkuk bersama sebagai bentuk salam perpisahan. Sampai di akhir, ternyata upacara minum teh tidak sekedar hanya memberikan teh sebagai jamuan, tapi juga bagaimana mereka membentuk satu acara yang seharusnya singkat menjadi lebih bermakna dan memiliki konsep untuk saling menghormati, juga menikmati setiap hal-hal kecil dan menenangkan pikiran. Etika dan kesopanan pun sangat diperhatikan menjelang upacara ini. Menjadi alasan kenapa budaya ini menjadi salah satu budaya ikonik di Jepang yang masih terus menarik perhatian orang-orang sampai saat ini.